Perkenankan saya mengajak Anda dan diri saya sendiri untuk bertanya, apakah kita dapat berkata seperti Yesus dalam batas tertentu karena kelemahan kita, tetapi masih kita bisa berkata kepada umat yang dipercayakan kepada kita, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Suatu pertanyaan, apakah kehadiran kita yang diurapi Roh Kudus mewartakan kabar baik, kabar yang baik melalui perkataan dan juga melalui tindakan. Lebih-lebih pada masa yang sangat sulit ini, karena pandemi yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun, ketika ekonomi menjadi sangat sulit, ketika banyak orang sangat menderita, kehilangan pekerjaan, atau penghasilannya merosot tajam, ketika orang sungguh menderita, gereja dipanggil untuk berusaha menampilkan Kristus yang datang untuk membawa kabar gembira itu. Entah melalui kegiatan PSE, entah melalui kegiatan tim solidaritas kemanusiaan Kuspan Malang, entah melalui apa saja. Mari kita di masa sekarang dan di masa akan datang sadar bahwa kita punya tugas yang berat pada saat ini. Mampukah kita yang diurapi Roh Kudus menjadi seperti Yesus, datang untuk mewartakan kabar baik, tidak hanya dengan perkataan, tetapi melalui tindakan nyata. Semoga kita mampu menghayati panggilan kita berkat bantuan Roh Kudus. Kini marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut prosesi dan kita nyanyikan nyanyian pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bagimu. Yang terkasih para romo, rekan-rekan seimamat, yang terkasih biarawan-biarawati dan wakil umat, baik yang hadir di katedral ini maupun yang mengikuti misa Krisma ini secara online. Selamat sore. Hari ini Keuskupan Malang merayakan misa Krisma sebagai bentuk persatuan uskup dan para imam. Pada misa ini diungkapkan persatuan imamat kita. Dan hal itu tidak hanya tampak dari hadirnya sekian banyak imam yang sempat datang, tetapi juga menjadi nyata karena nanti pada waktu pengudusan minyak Krisma menjelang akhir, para imam ikut mengangkat tangan untuk ikut menguduskan minyak Krisma. Mari kita rayakan misa ini secara meriah. Mari kita saling mendoakan, karena pada hari ini baik uskup maupun imam minta didoakan. Hari ini uskup dan para imam membaharui janji imamatnya
Lebih-lebih kita doakan mereka yang lebih membutuhkan doa-doa kita. Mari kita awali Ekaristi sambil menyesali dosa-dosa kita dan dengan rendah hati mohon ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada saudara sekalian, telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah penyelamat kami, Engkau telah mengurapi putra-Mu yang tunggal dengan Roh Kudus dan mengangkat Kristus menjadi Tuhan. Semoga kami mengambil bagian dalam urapan itu dan menjadi saksi penebusan-Mu di dunia. Demi Yesus Kristus putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Roh Tuhan Allah ada padaku, sebab Dia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak pista sebagai ganti kain kabung, dan nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar. Maka kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengetahui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Aku telah mendapat Daud hamba-Ku, aku telah mengurapinya dengan minyak-Ku yang kudus. Maka tangan-Ku tetap menyertai dia, bahkan lengan-Ku meneguhkan dia. Aku hendak menyanyikan kasih setia-Mu ya Tuhan untuk
berseru kepadaku, Bapakkulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Bacaan dari Kitab Wahyu. Kasih karunia dan damai bagi kamu dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darahnya Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Ia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Roh Tuhan ada padaku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dalam kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikan kembali kepada pejabat lalu duduk,
dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas kitab suci ketika kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, istimewanya para imam, rekan-rekan seimamat yang terkasih. Ketika Yesus masuk ke rumah ibadat, dia mendapat kesempatan untuk berdiri menerima gulungan kitab Nabi Yesaya. Kemudian dia membacakan nas dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 dan seterusnya yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan adalah tahun Yobel, tahun ke-50 yang merupakan tahun istimewa. Pada tahun Yobel ditiuplah sangkakala untuk mewartakan bahwa rahmat Tuhan, kerahiman Tuhan secara khusus akan berlangsung selama tahun itu. Para budak Ibrani harus dibebaskan. Tanah atau harta lain dari orang Israel yang pernah dijual karena kemiskinan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Sungguh tahun yang luar biasa, tahun kerahiman Allah. Sesudah Yesus menyelesaikan bacaan, dia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat, lalu dia duduk sebagai guru. Dan dia berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Sungguh luar biasa. Pada hari ini terpenuhilah apa yang kamu dengar. Dan memang sejak saat itu Yesus berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, dari desa satu ke desa lain, untuk memberitakan kabar gembira. Mengapa kabar gembira? Karena dia melalui perkataannya, tetapi juga melalui perbuatan-perbuatannya, sungguh-sungguh mewujudkan kasih Allah. Kabar baik karena orang miskin diperhatikan, kabar baik karena orang buta mendapat penglihatan kembali, orang yang tertindas, yang kerasukan setan dibebaskan, orang berdosa diampuni. Yesus berkeliling tanpa mengenal lelah untuk mewujudkan kasih Allah itu. Karena itu dia sungguh layak disebut pembawa kabar baik. Karena sungguh baik yang dia wartakan dan sungguh baik yang dia kerjakan. Para Romo yang terkasih, Yesus pergi kemana-mana untuk mewartakan kabar baik ini. Karena itu ketika Yohanes Pembaptis yang sedang dipenjara menanti-nantikan saat besar, dan dia tidak sabar menunggu saat itu, dia ragu-ragu, maka dia mengutus orang untuk bertanya kepada Yesus, engkaukah yang harus datang, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Kepada Yohanes Pembaptis, Yesus memberikan jawaban ini, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Lihat dan dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Lukas pasal 7 ayat 22. Dan menurut Markus pasal 7 ayat 37, sesudah Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap, banyak orang takjub dan berkata,
Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Para Romo yang terkasih, Yesus tadi menyatakan diri sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Roh Tuhan ada padanya. Dengan pengurapan itu, Yesus dipilih dan diberi tugas khusus oleh Allah. Roh Kuduslah kekuatan ilahi yang membuat orang mampu melakukan sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Dalam kitab suci sering ada gagasan Roh Kudus yang mengutus. Sangat jelas dalam Pantekosta atau Pentakosta. Turunnya Roh Kudus mengutus para rasul ke seluruh dunia menjadi pemberani, menguatkan mereka, membuat mereka mampu mewartakan meskipun mereka orang tidak terpelajar. Roh Kuduslah yang mengutus dan memampukan mereka. Kita semua para imam diurapi oleh Roh Kudus yang sama. Maka kita mengambil bagian dalam imamat Yesus Kristus. Kita ini sebagai imam atau uskup disebut alter Kristus, Kristus yang lain. Melalui imamat kudus, kita ambil bagian dalam pelayanan Yesus sebagai yang terurapi, sebagai imam. Maka pada kesempatan ini, perkenankan saya mengajak Anda dan diri saya sendiri untuk bertanya, apakah kita dapat berkata seperti Yesus dalam batas tertentu karena kelemahan kita, tetapi masih kita bisa berkata kepada umat yang dipercayakan kepada kita, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Suatu pertanyaan, apakah kehadiran kita yang diurapi Roh Kudus mewartakan kabar baik, kabar yang baik, melalui perkataan dan juga melalui tindakan. Lebih-lebih pada masa yang sangat sulit ini, karena pandemi yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun, ketika ekonomi menjadi sangat sulit, ketika banyak orang sangat menderita, kehilangan pekerjaan, atau penghasilannya merosot tajam, ketika orang sungguh menderita, gereja dipanggil untuk berusaha menampilkan Kristus yang datang untuk membawa kabar gembira itu. Entah melalui kegiatan PSE, entah melalui kegiatan tim solidaritas kemanusiaan Kuspan Malang, entah melalui apa saja. Mari kita di masa sekarang dan di masa akan datang sadar bahwa kita punya tugas yang berat pada saat ini. Mampukah kita yang diurapi Roh Kudus menjadi seperti Yesus, datang untuk mewartakan kabar baik, tidak hanya dengan perkataan, tetapi melalui tindakan nyata. Semoga kita mampu menghayati panggilan kita berkat bantuan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa segala penghiburan, demi putramu Engkau berkenan menyembuhkan penderitaan orang-orang sakit. Dengarkanlah dengan rela doa-doa kaum beriman, dan utuslah penghibur dari surga, yakni Roh Kudus, agar meresapi minyak ini yang telah Kau hasilkan dari tanaman hijau untuk menyegarkan badan kami. Semoga karena berkat-Mu, semua orang yang diurapi dengan minyak ini dilindungi jiwa raganya, sehingga mereka dibebaskan dari semua penderitaan dan penyakit dan dari segala kelemahan. Semoga Engkau, ya Tuhan, berkenan memberkati minyak suci ini bagi kami, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, Engkaulah kekuatan dan perlindungan umat-Mu. Engkau juga yang menjadikan minyak ini lambang ketabahan hati. Sudilah kiranya memberkati minyak ini. Dan berilah kekuatan kepada para calon permandian yang akan diurapi dengannya. Semoga mereka menerima kebijaksanaan dan kekuatan ilahi agar mengerti Injil Yesus Kristus dengan semakin mendalam dan menanggulangi segala tantangan hidup Kristiani dengan tabah hati.
Semoga mereka pantas diangkat menjadi putra-Mu, lalu merasa gembira karena telah dilahirkan kembali dan boleh hidup di dalam gereja demi Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari terkasih, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa kita yang Maha Kuasa. Semoga Ia berkenan memberkati dan menguduskan minyak ini, sehingga semua yang menerima pengurapannya secara lahiriah menikmati pula akibatnya secara batiniah, yakni penebusan yang dikerjakan Tuhan. Allah Maha Kuasa, Engkaulah pencipta segala makhluk dan segala sesuatu yang hidup. Terimalah dengan rela bakti dan syukur gereja-Mu yang disampaikan dengan gembira melalui suara kami. Pada awal mula Engkau menyuruh bumi menghasilkan pepohonan subur, di antaranya pohon zaitun yang menumbuhkan buah yang menghasilkan minyak untuk krisma suci. Sebab Daud dalam pandangan sebagai nabi melihat terlebih dahulu tanda-tanda rahmat-Mu, telah menyanyi tentang wajah kami yang berseri kegirangan karena urapan minyak. Ketika kejahatan dunia Kau musnahkan dengan menimbulkan air bah, seekor burung merpati yang membawa setangkai zaitun melambangkan anugerah-Mu di masa depan, yaitu perdamaian yang terpulih di dunia. Pada masa akhir ini, hal itu jelas oleh bukti-bukti nyata bahwa segala kejahatan dihapuskan oleh air permandian, sedang urapan minyak membuat wajah kami berseri-seri kegembiraan. Karena itu Engkau telah memberi perintah kepada hamba Musa untuk mengangkat saudaranya Harun menjadi imam dengan pengurapan minyak ini sesudah dimandikan dengan air. Di samping itu, penghormatan lebih besar lagi tak kala putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami mendesak supaya Ia sendiri dipermandikan oleh Yohanes dengan air sungai Yordan. Ketika itu Engkau mengutus Roh Kudus dari surga dalam rupa burung merpati, menyusul Engkau menyatakan dengan suara yang menyaksikan bahwa Engkau sangat berkenan pada putra tunggal-Mu. Maka jelas kebuktikan seperti dinyanyikan oleh Daud dalam ramalannya, bahwa harus diurapi dengan minyak kesukaan melebihi saudara-saudaranya. Dari sebab itu ya Tuhan, sudilah Engkau menguduskan hasil ciptaan ini dengan berkat-Mu. Curahkan atasnya kekuatan Roh Kudus bersama kuasa Kristus-Mu, sebab menurut namanya yang kudus, krisma ini dinamakan. Dan dengan ini pula Kau urapi para imam, para raja, para nabi, serta para martir-Mu. Semoga Engkau meneguhkan krisma ini menjadi sakramen untuk keselamatan dan kehidupan sempurna bagi mereka yang dilahirkan baru dalam permandian air dan roh. Moga-moga mereka menjadi kenisah kemuliaan-Mu dan bercahaya oleh kesucian hidup baru setelah dicurai ucapan yang menguduskan dan setelah noda kelahiran pertama dihapuskan. Moga-moga mereka mengenakan pakaian yang tak kunjung rusak berkat sakramen yang Kau tetapkan dan diliputi kemuliaan sebagai raja, imam, dan nabi. Bagi mereka yang dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, moga-moga krisma suci membawa keselamatan dan menganugerahkan kepada mereka bagian dalam hidup abadi serta kemuliaan di surga. Pembaharuan janji imamat. Saudara-saudara seimamat, ini kita kenangkan Kristus saat Tuhan mengikut sertakan para rasul dan kita dalam martabat imamatnya. Bersediakah saudara-saudara membaharui janji yang pernah saudara ucapkan di hadapan uskup dan umat? Kami bersedia. Bersediakah saudara bersatu lebih erat dengan Kristus dan menjadi lebih serupa dengannya, menyangkal diri dan meneguhkan janji terhadap tugas suci yang sudah saudara terima dengan gembira pada hari pentahbisan demi cinta akan Kristus dan gerejanya? Kami bersedia. Bersediakah saudara menjadi pelayan misteri Allah dalam perayaan Ekaristi Kudus
dan dalam upacara liturgi lainnya, serta setia menunaikan tugas suci mengajar umat, sambil meniru teladan Kristus, pemimpin dan gembala kita, bukan sebagai orang-orang yang ingin akan harta benda, melainkan semata-mata karena hasrat menyelamatkan sesama. Kami bersedia. Dan sekarang kami minta kepada saudara-saudara seluruh umat supaya berdoa bagi para imam. Semoga Tuhan memberi mereka bantuan melimpah sehingga selaku hamba Tuhan setia kepada Kristus Imam Agung, mereka dapat menghantar saudara sekalian kepada Kristus sumber keselamatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan berdoalah bagi saya yang hina dina ini, agar saya setia pada tugas kerasulan yang dipercayakan kepada saya. Mudah-mudahan di tengah saudara sekalian, saya lebih sempurna menjadi gambar Kristus, imam dan gembala, guru dan abdi semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Semoga Tuhan melindungi kita sekalian dengan kasih sayang-Nya dan menghantar kita sekalian para gembala dan kawanan domba menuju hidup abadi. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami telah Kau segarkan dengan tubuh dan darah putra-Mu. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami dapat menyatakan keharuman Kristus dalam hidup kami, sebab Dialah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Sebelum berkat, saya pribadi dan juga atas nama Kuria Kuspan Malang mengulangi tanpa menyebut nama ucapan terima kasih kepada semua yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru. Tetapi pada kesempatan ini secara pribadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua imam yang berada di Kuspan Malang, baik imam Projo Kuspan Malang maupun imam-imam Projo lain maupun para imam dari berbagai tarekat yang tinggal bahkan berkarya di Kuspan Malang. Terima kasih sejujur dan setulus-tulusnya, karena tanpa Anda saya tidak bisa berbuat banyak. Secara khusus, meskipun ini ulang tahun imamat kita bersama, selamat kepada 3 imam yang hadir di sini. Ada Romo Ardi Projo Malang, ada Romo Aji Wiloso Ukarem dan Romo Leo Jawa Ukarem yang 3 hari yang lalu merayakan 25 tahun imamat Provisiat. Semoga ketiga imam ini semakin bersemangat mewujud nyatakan kasih Allah kepada umat. Mari kita sekarang mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para saudara, pergilah, misa sudah selesai.